Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Al-Fatihah ta'ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa sallam musannif hadzal kitab. Kitab al-Qarib اسمها الشيخ البيجوري الإمام البيجوري والمنقب بشجاع صاحب متن البيت والتكريم. شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. Waladhdallin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Pada malam yang berbahagia ini, kesempatan yang sangat luar biasa, kita bisa menginjakan kaki bersama-sama ya di rumah orang nomor 1 di blok B2. Di rumah Pak RT Luai ya, Masya Allah. Mudah-mudahan rumah beliau, keluarga beliau jadi berkat semuanya. Alhamdulillah. Dan ini kita sudah memasuki bab yang baru ya pada malam ini. Bicara tentang masalah najis kemarin sudah selesai. Sekarang kita masuk di bab yang paling terakhir dari bab bersuci ya, bab paling terakhir dari bab thaharah ataupun bab bersuci. Dan setelah bab ini agak panjang, baru kita akan masuk tentang masalah hukum sholat ya, ini baru ketemu sholat. Karena apa hikmahnya? Kok sholatnya entar? Gimana mau sholat kalau bersucinya aja belum? Makanya kita sudah paham tuh semuanya, bagaimana tata cara bersuci. Kita sudah paham bagaimana tata cara berwudu, apa yang wajib untuk dilakukan ketika kita berwudu, apa yang haram, apa yang membatalkan wudu, selesai. Kemudian mengidentifikasi najis supaya tempat sholat kita suci, tempat ibadah kita suci, baik suci yang terlihat, najis yang terlihat, maupun najis yang tidak terlihat. Bagaimana cara mengidentifikasinya, sekaligus bagaimana cara membersihkannya. Nah, alhamdulillah yang istiqomah juga teman-teman di YouTube dan di TikTok saya. Mudah-mudahan kita semuanya keistiqomahan ini diganjarkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan malam ini saya berharap wabil khusus karena di sini yang hadir laki-laki semua, tapi nggak apa-apa untuk ilmu. Dan bab ini yang paling penting untuk perempuan. Monggo di-share buat para kaum hawa, ibu-ibu, di tap-tap, di gip-gip layarnya semuanya biar berkah semuanya. Nah, kita masuk tentang masalah faslun fi bayani ahkamil haidhi wan nifasi wal istihadati. Fasal yang menjelaskan tentang hukum-hukum haid, nifas, wal istihadah, dan juga hukum istihadah ya. Apa itu haid? Apa itu nifas? Apa itu istihadah? Kita akan bedah perlahan-lahan pada malam yang berbahagia ini. Najis sudah kita anggap clear. Nanti kita bisa singgung kalau masih ada yang kurang paham di tengah-tengah kajian, insyaallah. Baik, kita masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil haidi wan nifasi wal istihadati. Faslun bermula ini itu satu fasal. Siap, Pak Masa. Kalau suaranya nggak kedengeran, kabarin, nanti saya bisa geser posisi di situ. Ya, nggak apa-apa. Ustaz Hilmi di sini nanti nggak masalah. Atau mending gimana Pak? Biar kedengeran ya, semua. Ya, nggak apa-apa, sok aja. Boleh? Ya udah nggak apa-apa. Biar cover ya. Iya, cover. Di sini aja. Oke. Saya izin ya geser di situ. Saukan di dalam boleh Ustaz? Mohon maaf teman-teman, geser posisi dulu ya. Izin ya Ustaz ya. Saya di sini aja nggak apa-apa. Saya di pintu ini nggak apa-apa. Ya Allah, apa itu? Kamu tuh di sini nggak apa-apa ya? Ya, siap. Ustaz, nih mohon maaf bukan nggak sopan ini, ya Allah juzab. Nge-lag Ustaz. Iya, mohon maaf soalnya geser tempat. Bang Jaya mana Bang Jaya? Bang Abang ya, berangkat ke Jawa. Oke. Insyaallah. Oke, kita lanjut. Faslun halaman 10 satukan ya di kitab ya. Faslun fi ahkamil istihadah, pasal yang menjelaskan tentang masalah haid, nifas dan juga istihadah. Haid, nifas dan istihadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak Pak Henry. Resikonya di luar, makanannya belakangan ya.
Kalem. Ahlan. Insyaallah. Monggo dijasa. Kita jaga ngomongnya, Pak. Wa yakhruju minal farji thalathatu dima'in. Damul haidhi wan nifasi wal istihadati. Ya. Wa yakhruju minal farji, dan yang keluar minal farji, daripada farji. Kalau udah farji nggak usah diterjemahkan artinya ya. Nah, itu marginalnya nggak ada ini, mana ini? Wa yakhruju minal farji, dan keluar daripada farjinya seorang wanita. Apa yang keluar? Salah satu dima'in, 3 jenis darah. Salah satu dima'in, 3 jenis darah. Apa-apa yang 3 itu badal? Yang pertama adalah damul haidi, darah haid. Bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya sama, haid ya. Kalau orang yang haid, haid bahasa Arabnya. Kalau darahnya haid, ya bod, ya, haid. Yang pertama adalah damul haidi, darah haid. Wan nifasi, yang kedua adalah darah nifas. Wal istihadati, yang ketiga adalah darah istihadah. Ini yang dibahas darah dulu. Bahwa kemudian nanti ada pertanyaan, apakah memang yang keluar cuma darah doang? Oh enggak. Sama seperti laki-laki di 3 yang lainnya, mushtarak antara laki-laki dan perempuan. Kalau yang keluar dari laki-laki, yang pertama mani, terus yang kedua wadi, yang ketiga madhi. Dan apakah 3 ini juga keluar di perempuan? Jawabannya iya. Tapi nggak dibahas masalah itu di sini, karena udah kemarin. Nah, mani udah dibahas, wadi udah dibahas, madhi udah dibahas. Itu khusus 3 ini nggak khusus. Artinya mushtarak, bisa laki, bisa perempuan ada. Tapi khusus untuk darah, itu pasti keluar dari farjinya seorang wanita. Buktinya apa? Saya tanya yang hadir bapak-bapak, pernah ada yang keluar darah di antara bapak-bapak? Saya rasa nggak ada. Ya. Paling ada di sunat waktu di khitan. Itu pun nggak dianggap keluar. Jadi itulah keistimewaannya seorang perempuan yang tidak didapatkan oleh seorang laki-laki. Ya. Tinggal nanti kita akan bahas masalah pembahasan, adakah wanita yang tidak pernah haid seumur hidup? Siapakah itu? Atau mungkin dalam sejarah ada? Atau mungkin di antara kita ada yang pernah? Nanti kita cek ya, apa ada apa enggak, kita diskusikan setelah ini. Tapi poin dasarnya seperti itu ya. Nah, yang menjadi pembahasan pertama ini tentang masalah haid terlebih dahulu. Ada dalilnya, wal aslu fil haidi, dalil tentang haid ini ada di dalam Al-Qur'an. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, wa yas'alunaka 'anil mahidi ail haidi. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Rasulullah, 'anil mahidi, tentang mahid. Apa itu mahid? Ail haidi, artinya tentang haid. Qul, katakanlah olehmu Muhammad, bahwa yang dinamakan dengan haid itu huwa adza. Haid itu adalah penyakit ya, itu darah penyakit judulnya. Wa khabaru sahihaini, dan dalil yang kedua adalah dalil dari sahihain. Hadza syai'un katabahu Allahu ala banati Adam. Dan dalil yang kedua, ini haid darah ini merupakan ketentuan yang Allah tetapkan kepada anak-anak perempuannya Adam. Maksudnya anak perempuannya Nabi Adam. Maksudnya seluruh manusia yang berjenis kelamin perempuan. Wahadat Hawa'u yawma thulatha. Hawa, Siti Hawa haid pertama kali itu pada hari Selasa. Ya, cuma nggak dijelaskan tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, harinya doang dijelaskan. Kalaupun ada, nggak tahu kalender di zaman Nabi Adam hitungannya kayak gimana ya. Ini cuma yang ada di dalam teks kitab seperti ini ya. Siap, teman-teman yang ada di TikTok yang mau nanya, semuanya silahkan nanti tapi saya nggak bisa interaksi ya. Saya bisa baca chat semuanya. Nah, yang keluar dari wanita intinya ada 3. Yang pertama adalah haid, dan yang akan kita bahas pertama tentang masalah haid. Ini bukan semata-mata darah, tapi ada konsekuensi hukum di balik darah tersebut. Wal kalamu fi ma yakhruju minal farji minad dima fala yunafi annahu yakhruju minal bauli wal madhi wal wadi. Memang kata musannif di kitab Bajuri, yang dibahas di sini darah. Ini tidak menafikan bahwa selain darah ada juga yang keluar dari perempuan. Apa itu? Kencing, madhi dan juga wadi. Seperti itu. Nah,
Kemudian kita masuk pembahasan pertama tentang damul haidi. Tafadhol, siapa yang ingin membaca? Barangkali Ustaz Uus dulu, boleh? Tabarukan. Fal haidu huwa, dari situ Ustaz ya. Ada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fal haidu huwa adamu al-khariju fi sinil haidu. Wa huwa sinina aksaro. Min farjil mar'ati ala sabili sihati. Aila li'ilati bal jibilati. Yap. Min ghairi sababin al-wiladati. Wa qawluhu walaunuhu aswadu muqtadimun. Lida'in Lada'un. lada'un laisa fi aksari nusofi al-nusofil matan wa fi sihahi ibtidami dami Ishtaddat hamratuhu hatta aswadu walid walada'athun naru. walada'athun naru hatta akhafat. Oke, sip. Titik dulu sampai di sini. Masya Allah. Fal haidu yang pertama itu darah haid. Fal haidu, apa itu haid? Dan bermula haid, huwa itu bermula dianya haid, ad-damu itu darah, al-khariju yang keluar ia darah, fi sinnil haidi pada tahun haid. Apa itu tahun haid? Wa huwa tis'u sinina fa aktsara. Dan bermula dianya tahun haid itu tis'u sinina. Bukan tis'a sinina. 9 tahun. Fa aktsara maka lebih banyak. Dari mana keluar darah tersebut? Min farjil mar'ati, dari farjinya seorang wanita, ala sabilis sihhati, di atas jalan sehat atau dalam kondisi sehat. Di bahasa kitab di atas jalan sehat, maksudnya dalam keadaan wanita itu sehat ya. Apa arti sehat? Aila li'illatin, artinya tidak karena penyakit. Bal lil jibilati, akan tetapi karena jibilah, tabiat ataupun kebiasaan ya. Kemudian dikaitkan lagi min ghairi sababil wiladati, dari selain sebab-sebab melahirkan. Min ghairi sababil wiladati, dari selain sebab-sebab melahirkan. Dah, sampai sini titik dulu. Nah, ada ciri-ciri untuk mengidentifikasi apakah ini darah haid atau bukan. Memang ini tidak berlaku buat kita para laki-laki, tapi ini bisa menjadi pelajaran untuk putri kita, untuk anak kita nanti ketika dia sudah menginjak masa akil balighnya. Ini ilmunya sebenarnya harusnya dipelajari sejak dini. Namanya KESPRO, kesehatan reproduksi. Dan saya belajar secara khusus, bukan berarti belajar mendalam, enggak. Ketika saya SMA, saya sudah diperkenalkan masalah ini oleh kelas khusus. Alhamdulillah ya, Pak, waktu itu ranking mah dapat di sekolah lah. Jadi sempat dapat kesempatan untuk menjadi siswa terbaik dari perwakilan beberapa sekolah. Saya diikutkan di pesantren. Nah, di situ dibahas tentang sistem reproduksi seorang wanita yang ini jarang diajarkan oleh para orang tua kepada anak-anaknya. Sehingga akibat dan dampaknya, pertama dia nggak mengenali tentang produktivitas seksualitas seseorang. Yang kedua, dia tidak paham dampak ataupun konsekuensi hukum fikih yang terjadi pada anak tersebut, terutama ketika dia sudah pertama kali merasakan haid atau akil baligh. Jangan sampai gara-gara kita nggak ngedidik anak kita yang perempuan, terutama nanti azabnya kena ke kita juga. Makanya kita diajarin sama ulama, kenapa ada bab tentang pembahasan darah secara khusus. Meskipun ini yang pasnya dijelaskan di majelisnya ibu-ibu, tapi bukan berarti bapak-bapak nggak tahu. Kita juga harus tahu, karena ntar ada konsekuensinya. Kapan kita bisa masuk ke pintu itu, kapan kita nggak boleh masuk ke pintu itu. Nah, yang pertama tentang masalah haid. Haid ini adalah darah yang keluar fi sinil haidi, pada tahun haid, yakni tis'a sinina, 9 tahun. Ini artinya apa? Kalau ada darah yang keluar dari seorang perempuan
di bawah atau kurang dari 9 tahun itu bisa jadi bukan termasuk darah haid. Itu dulu kategorinya. Nah, saya tadi bertanya, apakah 9 tahun ini patokan atau 9 tahun ini hanya prediksi atau perkiraan? Di dalam kitab ini dijelaskan, tis'a sinin ini adalah takriban la tahdidan. Ini adalah prediksi, kurang lebihnya, bukan tahdidan. Tahdid itu adalah batasan paten. Harus 9 tahun. Dia lahir, dia ulang tahunnya pas usia ke 9 tahun, misalnya tanggal 2 Januari. Apakah dia kemudian harus lahir di 2 Januari jam sekian? Oh enggak. Artinya kalaupun mundur seminggu sebelumnya, oh dia ternyata udah haid seminggu sebelumnya. Itu tetap bisa dikategorikan darah haid. Oh lebih dikit ternyata, nggak masalah. Yang penting ketika sudah mendekati menginjak usia 9 tahun, dia sudah yang keluar darah itu bisa dikategorikan sebagai darah haid. Ya. Yang menjadi pertanyaan, berapa usia rata-rata anak gadis dan perawan kita sekarang haid? Nah, ada yang pernah yang punya anak perempuan nih biasanya nih. Pak Jenal sih yang berapa Pak Heru biasanya? Kelas 6. Waalaikumsalam, Masya Allah. Zat. Kelas 6, kelas 7. Dan wassalam. Enggak apa-apa. Di sini udah agak penuh. Sudah dong. Oh, masih muat. Ini Masih. Ini kosong, Ki. Mangga. Saya namanya Agus. Barakallah. SD. Nah, SD kelas berapa? Kelas 6. Nah, itu. Apalagi dengar-dengar kabar sekarang reproduksi seorang perempuan itu lebih cepat daripada biasanya. Ya. Itu. Bisa jadi faktor makanan dan lain sebagainya. Nah, itu yang Pak Uus itu yang paham tuh ya masalah kimia. itu beliau ya. Apakah benar makanan mempengaruhi produktivitas kedewasaan seseorang atau tidak gitu ya? Benar Pak Uus seperti itu. Katanya seperti itu. Katanya seperti itu. Karena itu jadi apa? Makanan kayak kita kan banyak itu yang kayak jika bukan lebih ke makanan kayak food itu ayam itu kan ayam yang pertumbuhannya kan cepat banget. Nah itu disuntik hormon itu growth factor namanya, faktor pertumbuhan itu. Nah itu banyak konsumsi kan, nah, itu yang mempengaruhi hormon itu. Oke, Mempengaruhi sekali. Jadi jadi masuk di hormon itu. Iya, di hormon itu. Karena kampung ya tahu. Beda dengan yang kampung. Kalau yang itu kan suntik bayangin aja 40 hari bisa segitu gitu. Jadi hormon itu awet dia. Kalaupun digoreng segala macam itu masih ada. Nggak berbahaya itu? Justru itu pengaruhnya bisa kayak efek samping ada lagi. Oh iya ada Ayam kampus. Ayam kampus. Siapa yang bilang ayam kampus itu? Kedengeran dua sisi ya? Pak Heru. Jadi hormon pertumbuhan namanya growth factor ya. Jadi disuntik pokoknya ayam kampung kan setahun bersedikitnya dia mau 40 hari sudah segini gitu kan. Kebayang kalau terutama di sayap banyaknya itu di sayap leher kalau di hidung makanya baiknya itu sayap ayam itu sayap ayam atau lehernya itu dihindari gitu. Pahaman ya? Ya mungkin ada. Nggak ada. Tuh hati-hati ya makan ayam ya buat teman-teman semuanya tuh. Ada banyak ayam-ayam yang nggak steril ya. Ayam itu ada dua, ada ayam di kandang, ada ayam di luar kandang. Yang bahaya di luar kandang. Ayam parung. Ya itu. Pengaruhnya kalau perempuan itu makan gitu kan kalau laki-laki itu yang perempuan Badannya kan Ya itu. Jalannya aja susah kadang tuh ayam. Ya Allah ya Rabbi. Ya itulah. Itu sedikit ya bahwa ini bicaranya istiqra. Istiqra itu riset yang menjadi dalil bukan di kitab pada akhirnya. Waqi' atau fakta yang terjadi kapan dia keluar, yaitu dihukumkan dia haid. Cuma kita membahas faktor-faktor X di luar ini yang menjadi penopang kenapa seorang perempuan sekarang haid bisa jadi lebih cepat dari 9 tahun.
Entah mungkin ada yang kelas 5 SD udah mulai bocor dan lain sebagainya. Nah, wallahu alam. Tapi yang pasti dia keluarnya sudah mendekati usia tis'asinin, fa'aktar. Kalau lebih dari 9 tahun bagaimana? Apalagi ya. Apalagi kalau 9 tahun ke atas. Nah, kemudian min farjil mar'ati. Ini jadi kait. Keluarnya lagi darahnya itu min farjil mar'ati. Dari farjinya seorang wanita. Artinya kalau dari mulut ini itu nggak masuk kategori ya. Keluar dari apa yang sudah dijelaskan di sini. Kemudian ala sabilis sihhah, harus dalam kondisi sehat. La li'illatin, bukan karena penyakit. Menjelang usia 9 tahun atau udah masuk 9 tahun, keluar darah tapi ternyata setelah diidentifikasi oleh dokter, ini ada penyakit lain yang keluar. Itu bukan darah haid bisa jadi. Ya. Itu. Karena kalau ciri-ciri walau dari farji. Cuma untuk mengidentifikasi inikah darah haid atau tidak, yang sakit atau tidak, itu bukan kapasitas kita, tapi kapasitas dokter. Kita nggak tahu, istihadah bisa aja keluar. Istihadah itu darah kotor, ya. Bisa aja keluar karena penyakit-penyakit tertentu. Apa jenis penyakitnya? Nah, silakan nanti teman-teman yang dokter nanti bisa bantu saya untuk komen di sini, ya. Karena hadis dokter, teks dokter, dokter yang tahu. Tapi yang pasti di dalam fikih garisnya itu aja. Harus dalam kondisi normal atau sehat. Pada umumnya ya, pada umumnya normal ataupun sehat. Ya. Dan ini hitungannya ya. 9 tahun itu hijriah kan ya, bukan masih. Hijriah, betul. Nah, ini baru yang akan saya jelaskan nanti di dalam, Kiai. Nah, setelah saya baca di dalam ada nih. Nah, kemudian balil jibilati, tapi karena tabiat, kebiasaan. Namanya haid pasti kebiasaan. Kita sudah maklum itu semuanya. Min ghairi sababil wiladati. Ah, ini kemudian jadi kait lagi. Jadi kriteria lagi, min ghairi sababil wiladati, bukan karena sebab melahirkan. Karena ada darah yang keluar dari melahirkan. Itu bisa jadi darah haid atau bisa jadi bukan darah haid. Nanti dijelaskan di akhir. Apakah semua pakar sepakat bahwa wanita yang haid, wanita yang melahirkan itu tidak haid? Nanti di sini ada perdebatan. Ya. Kemudian min ghairi sababil wiladati. Nah, yang menjadi patokan di sini, ini 9 tahun, ini 9 tahun hitungan Masehi atau 9 tahun hitungan Hijriah. Di sini dijelaskan di dalam kitab di dalam kitab Bajuri dijelaskan yang dimaksud dengan hitungan adalah ay al-hilal, nisbah ilal qamari ay al-hilal. Artinya qamariyah, hitungan kalender bulan. Bahasa kitanya kalender Hijriah. Nah, itu yang menjadi patokan. Wasanatul qamariyah, dan bermula tahun qamariyah, tahun bulan, itu dalam setahun salasumi'ah yaum, 300 hari tambah wa arba'ah wa khamsun, 4 dan 50, berarti 354 hari dalam satu tahun. Itu Hijriah tuh. Ya. Kemudian wa amas sanatu syamsiyah, adapun tahun matahari, ini Masehi kayaknya ya. Masehi ya. Adapun tahun matahari faya salah sumi'ah, yakni 300 tambah khomsa wasitin, 65. 365 hari. Berarti kan Masehi ya. Nah, apakah yang dijadikan acuan ini ulang tahunnya versi Masehi atau Qamariyah? Jawabannya adalah Qamariyah, dan itu bisa lebih cepat. Oke. Itu bisa lebih cepat. Apakah di antara kita ada yang tahu kapan lahirannya di Qamariyah? Kalau saya tahu, alhamdulillah. Gampang. 1 Muharram, Pak. Sesuai nama saya. Tahun 1412 Hijriah. Saya dilahirkan. Bisa jadi sekarang umur Bapak secara Masehinya misalnya 55, tapi Qamariyahnya udah 56. Jadi seperti itu. Dia lebih cepat perbedaan antara keduanya itu. Nah, ini yang ngaji masalah ini bisa kita dalami di ilmu falak. Saya juga nggak jago-jago, Pak, ilmu falak. Karena memadukan antara hisab dan amatan astronomi langsung. Kita harus tahu pergerakan matahari, pergerakan bulan. Kalau pengen belajar lebih dalam, bisa ke Boska. Di mana Boska? Bandung. Ridwan Kamil baru ke Boska tuh, saya lihat postingannya tuh kemarin. Nah, itu. Nah, terus di dalam lagi dijelaskan, Ustaz. Li'anal aswa annal hamil tahidu wa syamalatil mar'atul jinniyatu fa hukmuha hukmul adamiyah wa fi dzalika sahih. Wa amma ghairuha minal hayawanat fala haidalaha. Nah, min farjil mar'ati ay min arakin, artinya daripada keringat, fi aqsa rahmiha, di ujung rahimnya perempuan, walau hamilan, sekalipun dia hamil. Nah, berarti li'annal asah, pendapat yang paling kuat menjelaskan annal hamila tahidu,
bahwa sesungguhnya wanita yang hamil itu bisa saja haid dia. Bahwa sesungguhnya wanita yang hamil itu bisa saja haid. Wa syamalatil mar'atul jinniyah, dan mencakup juga perempuan jin. Berarti jin bisa haid juga dengan caranya jin, tapi kita nggak tahu seperti apa karena gaib kan. Fa hukmuha hukmul adamiyah, maka bermula hukumnya jin itu hukum manusia. Ini kasus kadang-kadang kita pernah kalau laki-laki seorang manusia menikah dengan jin. Bisa, di dalam kitab di sini dijelaskan. Ada. Cuma jangan dianggap jinnya itu yang bisa kelihatan. Bisa jadi jin yang dimaksud di sini adalah jin yang sudah mewujudkan dirinya ke rupa manusia. Karena ada jin, kalau jin yang masih gaib itu nggak bisa dilihat. Orang yang aku bisa ngelihat jin secara gaib itu bisa jadi kesaksiannya tertolak karena berbohong. Logikanya adalah yang zahir itu nggak mungkin melihat yang batin. Adapun yang dimaksud bisa melihat jin, kata-kata bisa melihat jin, bisa melihat malaikat dan lain sebagainya, itu adalah yang sudah menampakkan diri dan wujudnya ke alam fisika atau metafisika ini. Ke alam fisika, yang terlihat dan bisa dijangkau oleh panca indera. Jika ada jin perempuan mewujudkan dirinya manusia dan pas jadi manusia dia haid, nah itu dia nggak boleh sholat tuh jin. Nanti kita tanya wanita yang ada di sini, Pak RT dibuat sensus. Yang jin berapa, yang manusia berapa? Jadi ikutan itu nggak sakti nanti kan? Bisa jadi, Kiai. Bisa jadi ikutan sakti. Ya. Sensus wanita yang asli mana, yang jin mana? Karena nanti ada kasus menikah dengan jin, meski itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Tapi jika itu nikah, bisa jadi dihukumkannya itu berzina nantinya. Nauzubillah. Meskipun bukan dengan manusia, dosanya tetap ada. Nah ini dia nih, di dalam kitab di sini dijelaskan. Kenapa wanita hamil memungkinkan haid? Nanti ada pertanyaan seperti ini. Hamil, yang lazimnya, kalau sudah hamil pasti telat datang bulan atau tidak datang bulan. Jika suatu saat kita menemukan case atau kasus ada seorang wanita, perempuan, dia hamil tapi keluar darah. Bagaimana menghukumkan darah tersebut? Di masa hamilnya 5 bulan. 6 bulan, 4 bulan, lagi sedang-sedangnya tuh. Apakah darah tersebut kemudian dihukumkan nifas? Masuk kategori nifas? Ternyata nggak masuk. Kemudian dikategorikan istihadah. Boleh jadi istihadah, tapi dia nggak dalam kondisi sakit masalahnya. Pas dicek kalendernya, ternyata dia tanggalnya tanggal haid. Nah, itu dalam fikih memungkinkan disebut haid. Maka dia tidak perlu sholat pada saat itu. Karena wanita yang haid, wanita yang hamil itu sholat sepanjang hamilnya, ya kan? Mutlak dia itu. Karena nggak ada haid-haidnya sama sekali dari awal. Pada umumnya, jika ada kasus 1-2 yang seperti itu, maka dihukumkan dia tetap boleh haid. Ijma' ulama, pendapat yang ashah menurut ulama seperti itu. Nah, kemudian wa amma ghairuha minal hayawanat fala haidolaha. Adapun yang selainnya daripada manusia, daripada jin, daripada perempuan yang hamil, minal hayawanat, daripada semua jenis-jenis hewan, fala haidolaha. Itu nggak ada haidnya. Nggak usah dicek. Kucing udah haid belum, menstruasi belum. Jangan susah. Ya, syar'an secara syara'. Wa ma yuralaha minad dam fa huwa minal haidil lughawi. Wa la ta'allaq bihil hukmu illa fit ta'liq. Adapun kalau misalnya kita ngelihat ada yang keluar dari hewan, bisa jadi itu mungkin darah sirkulasi menstruasinya versi hewan. Tapi kalaupun ada, itu nggak masuk dalam kategori hukum syara. Nggak boleh kita katakan, wahai kucingku, kamu haid, kamu nggak boleh sholat. Ya itu. Begitu dalam kitab fikih. Nanti gila gitu, kayak gitu. Nah, seperti itu. Bisa jadi. Ya. Yang hewan yang menstruasi sebenarnya. Iya. Itu primata memang. Primata. Monyet. Monyet. Ikan, kewan, itu bangsa. Nah. Satu primata. Oke. Menikah di manusia. Memang betul. Primata itu gennya 90% sama gennya ya. Gennya ya. Makanya dulu kan Darwin menyebutkan manusia turunan dari ikan. Justru alasan, tapi bukan gitu kan. Kalau gennya mirip, Anjing juga. kawin dengan kera itu bisa jadi. Kawin masih beda spesies. Betul. Coba googling Pak Musa apa aja hewan yang haid. Anjing. Bisa, tapi anaknya bisa nggak lama. Apa namanya, kalau belum lahir gitu ya,
biasanya pasti mati. Jangan kan beda itu misalnya owa sama buruk kan ya, buruk dia suka apa ya, buruk sama yang suka ada apa itu kan beda spesiesnya. Kawin Kelelawar, itu bisa dia lahir anak tapi anaknya paling dibulan duri itu kecil. karena beda sih. Walaupun beda bisa 90% tapi masih ada beda. Mau ini Itu dia hand itu. mau talinya Itu cocok sebenarnya untuk penelitian Ya. AB kayak gitu. Nah, berarti intinya darah itu tetap memungkinkan untuk keluar, tapi nggak disebut haid. Menstruasi boleh, itu bahasa Indonesia. Tapi dalam fikih nggak bisa darah tersebut disebut darah haid. Itu darah secara pengertian darah lughawi. Nah, Pak Musa juga tadi googling tuh. ya Apa aja Pak Musa binatang-binatang yang menstruasi lah, jangan haid ya bahasanya. kelelawar, Kelelawar, Talong. Emang men. gajah, kelelawar, primata, gajah, tikus Terus? gajah sama tikus berduri. tikus gajah. Ya nggak tahu itu pasti. Pernah tahu tikus gajah? Itu haid semua tuh. Ada lagi? Ya 5 ini yang Kucing enggak ya? enggak. Itu berdasi ini pasti. Tikus berdasi. Korupsi. Kelelawar sama anjing. Lintah darat itu. Anjing Pak. Anjing juga ya? Iya. Masya Allah. Nah, intinya semua darah itu mayurolaha minad dam bahwa minal haidil lughawi. Yang kelihatan darah dari hewan itu haid, tapi haid bahasa aja, artinya darah doang. Nggak ada taklif hukum syaraknya pada hewan. Pertanyaannya, kenapa hewan nggak dikasih hukum syarak? Karena tidak ada akal. Itu dia. Hukum syarak jatuh karena semua yang berakal. Itulah kemarin kita berdebat di perdebatan kitab kita baca di pengajian di rumah Ustaz Sohib itu kan, kalau ada manusia menikah, berhubungan dengan anjing, nah itu bagaimana tuh statusnya? Ya. Terus lahir anak, berakal, boleh sholat nggak? Diberikan pahala nggak? Nah, itu dia. Yang menjadi indikatornya adalah akalnya. Kalau dia berakal, nah itu bisa jadi seperti itu. Nanti kitab seperti itu. Gimana yang lainnya kira-kira? Ada yang muskil atau pengen dikoreksi silahkan. Kayak jin tadi Sob. Jin. Mau dari mana itu dia manusia jin? Itu yang jangan ditanya. Zat ini fikih ya. Bukan ilmu mukasyafah. Intinya nggak sampai pada pembahasan bagaimana mengidentifikasi jin atau bukan. Tapi intinya cukup dalam pembahasan kalau memang terjadi hal ternyata dia jin gitu kan. Nah, terus dia haid. Ya udah itu haid bisa beneran haid. Dia nggak boleh sholat pada saat itu. Ya, suruh beliin softtek. Dulu lagi saya masih kecil tuh tinggal di Ancol. Kan ada dulu cerita si manis jembatan Ancol. Oh iya. Itu benar. Ada perkawinan antara manusia dengan Jin. nah, jadi di kala malam-malam tuh ada ciprat-ciprit. Kan kita sudah naruh ember dia buat nalangin hujan, nadangin hujan tuh. Ciprat. Itu suara apa itu? Kata nenek saya, itu anak-anak si manis jembatan Ancol lagi mainin saya. Hal-hal seperti itu udah biasa, jadi kita nggak takut tuh. Iya, ciprat-ciprit itu si manis jembatan Ancol. Hanya orang-orang situ aja yang tahu gitu. Sampai sekarang masih ada jembatannya? Ya udah hilang. Udah hilang. Di jalan tol. Di jalan tol. Ya Allah. Nah itulah Ustaz, ya nanti Ustaz bisa tanya ke guru-guru Ustaz lain yang mukasyafah. Tapi saya sendiri nggak mau ngedalamin ilmu itu. Lebih senang ngaji fikih aja udah. Ya. Karena takut kalau kita nanti dibukakan kayak gitu, tahu kayak gitu, nggak tenang hidupnya Ustaz. Mendingan kita nggak tahu ada hantu aja gitu, walaupun di samping kita banyak setan gitu kan. Masalahnya nggak ada setan, jangan diri kita sendiri yang setan sebenarnya. Takutnya. Di Limbat kan ngaku-ngaku anak jin. Wallahu a'lam bishawab. Jin kan. Nah, kita lanjut. Wa qauluhu launuhu aswadun. Kiai Ukon, monggo Kiai sekalian diartikan lah dan dijelaskan monggo. Alan, betul ya. Yang mana ya? Itu min ghairi sababil wiladah terus wa qauluhu wa launuhu dalam talawun. Wa qauluhu a'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Wa qawluhu wa launuhu aswadun muhtadamun lizia'in laisa fi aksarin naskhil matan wa fi sihahi ihtadama damun istadat hamratuhu hatta aswadi apa nih? Aswad walada'athu tadi. Walada'athun naru hatta ahraqathu. Wan nifasu Huwa damul khariju akibil wiladati fal khariju ma'al waladi au qablihi la yusamma nifasan wa ziyadatul ya'i fi akibi lugatun qalilatun wal aksaru hazfuha. Udah, sampai sini titik lo. Mau diartikan, Ki? Wa qauluhu. Oke, saya lanjutkan wa qauluhu dan bermula perkataannya musannif. Wa qauluhu dan bermula perkataannya pengarang kitab, ungkapan beliau tadi pada kata-kata walau nuhu aswadun muhtadimun ladza'un. Tambahan lagi, dan bermula warnanya darah haid, walau nuhu dan bermula warnanya darah haid, aswadun itu agak ke hitam-hitam, muhtadimun legam, hitam pekat maksudnya. Ladza'un lagi yang panas, terbakar. Hati-hati tuh, harus ganti CD terus tiap haid tuh, bakar terus. Karena emang darahnya panas, ya. Laisa fi aktsari nuskhil matani. Nah, ungkapan tadi itu enggak ada di dalam sebagian teks kitab yang lain. Wa fi sihahi, di dalam kitab As-Sihah dijelaskan ihtadama damun ishtaddat hamratuhu hatta aswadun walada'athun naru hatta ahraqathu. Nah, sama aja sih maknanya intinya. Ini mah cuma bahasa doang. Intinya dalam kitab Sihah ihtadama legam damu darahnya. Ishtaddat hamratuhu berlebihan, berat atau banyak sekali merahnya. Merahnya parah. Banyak. Hatta aswadda atau aswadun. Ini katanya enak-enaknya aswadun ini ya, sampai bukan aswadun, iswadda kayaknya Ustaz ini. Fi'il jadinya. Hatta iswadda hingga menghitam ia darah. Walada'athun nar dan membakar akannya darah oleh api. Hatta ahraqathu sampai membakarnya. Jadi intinya adalah panas darahnya. Darah menstruasi mengidentifikasinya ketika keluar pasti panas, ya. Dan warnanya itu hitam, legam, pekat. Seperti itu. Nah, itu ciri-ciri darah menstruasi. Kita nggak ngalamin semuanya. Kalau ada yang ngalamin, monggo di-share, Pak. Nah, itu darah menstruasi. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau di dalam ini nggak ada informasi penting yang saya catat ya. Intinya darah haid maklum dah seperti itu. Oke. Oh ya. Kalau yang waktunya, range waktunya itu berapa lama ya? Oke. Nanti kita bahas di depan. Oh, Haid kapan, nifas kapan, istiadah kapan? Maksa maksimal, maksa minimal, dan masa kebiasaan. 3. karena kalau kalau tahu saya kontrasepsi atau yang pil misalnya atau yang suntik ya yang itu Mengganggu ya. sangat mengganggu. Iya. Mengganggu itu waktu tadi yang bedanya bisa masuk minggu bisa sampai terus-terusan itu muncul lagi kan. Itu saya juga menanya hukumnya itu yang tengah-tengah tiba-tiba misalnya keluar darah. Itu gimana? Itu Darahnya yang mana? Ya. Nanti kita bahas di depan terus. Ada nanti lengkap semuanya insyaallah. Nanti besok kita diskusikan. Oke, kita lanjut dulu ya. Nifas sekarang. Wan nifasu huwa dan bermula nifas. Huwa itu bermula dianya nifas. Wan nifasu huwa dan bermula di nifas. Huwa damu yakni adalah satu darah. Huwa damu yang dinamakan nifas ini adalah satu darah, ya. Nifas ini adalah satu darah. Al-khariju yang keluar ia darah. Al-khariju yang keluar ia darah. Uqaiba atau uqaiba, ini kayaknya uqaiba. Uqaibal wiladati. Sedikit di belakang atau setelah melahirkan.
sesaat setelah melahirkan. Mana enaknya? Saya ngalamin Pak Ustadz. Oh, ada yang ngalamin. Komen nih, perempuan salah satunya ini ya, dari TikTok. Uqaibal wiladati, beberapa saat setelah melahirkan. Fal khariju ma'al waladi, dan bermula darah yang keluar ma'al waladi, bersama anak yang ngebrojol. Au qablihi, atau sesudahnya, itu la yusamma nifasan, tidak dinamakan akannya darah, akan nifas. Nah, wa ziyadatul ya'i fi uqaibi lughatun qalilatun. Ya, maka Pak Her. Di luar berarti ya. Wa ziyadatul ya'i, dan bermula menambah huruf ya pada kata-kata uqaib. Uqaibun itu lughatun qalilatun, itu bahasa yang jarang digunakan, bahasa yang sedikit. Wal aktsaru, dan bermula yang paling banyak digunakan harfuha, membuangnya ya. Jadi akiba artinya di belakang. Waro'a, khalfa maknanya sama. Akiba, khalfa, waro'a itu artinya setelah. Nah, oke. Intinya adalah yang dinamakan dengan darah nifas, darah yang keluar setelah selesai proses melahirkan atau persalinan. Itu semuanya dinamakan darah nifas. Ya, nanti kita akan jelaskan kapan masa minimal, maksimal, dan adatnya darah nifas ini. Nah, adapun darah yang ketika melahirkan ikut keluar, itu tidak disebut dengan darah nifas. Ya. Itu darah melahirkan. Udah itu aja. Gimana Ki? Darah wiladah, melahirkan. Itu darah wiladah, darah melahirkan. Wiladah artinya melahirkan. Di Cibubur ada tuh taman melahirkan. Wiladatika. Itu bahasa Arab loh, arti wiladatika adalah kelahiranmu. Taman kelahiranmu, mungkin taman di mana pada saat itu kamu dilahirkan. Cuma sahana nu maneh, eta teu terang. Ya. Di samping junction itu. Ya. Ada taman wiladatika. Kalau kita yang sering ngaji bahasa Arab itu akan tahu itu ya. Insyaallah. Oke, itu definisi nifas. Nanti kita akan dalami tentang masalah nifas ya. Nah, di dalam ini ada penjelasan Ustaz. Akibal wiladati qauluhu la yusamma nifasan ay bal huwa damun fasadun illam yattasil bihaidin qablahu wa ila wa haidun binaan ala anna al-hamila tahidu wal asa. Nah, yang dinamakan dengan darah yang dimaksud dengan darah keluar ketika melahirkan itu damun fasad. Fasad artinya rusak. Darah rusak namanya. Itu darah bisa jadi darah rusak yang putus, yang luka maksudnya. Karena kan proses melahirkan proses terjadinya luka kan. Itu darah luka. Dengan catatan dinamakan darah luka, darah yang rusak, illam yattasil bihaidin, jika tidak bersambung dengan masa menstruasi. Kalau sebelum melahirkan, itu perempuan menstruasi, pas menstruasi ternyata keluar darah ketika melahirkan, bisa jadi itu darah mens juga. Nah, apakah setiap yang melahirkan itu harus keluar darah atau tidak? Apakah ada yang tidak keluar darah ketika proses persalinan? Ada. Kiret. Kuret. Sesar. Keluar juga Apakah ada wanita yang nggak keluar darah ketika melahirkan? Nggak tahu. Dalam riwayat Nabi Muhammad SAW ketika keluar bersih dari darah. Meskipun takhrij hadisnya harus dipertegas kembali. Ya. Ada qaul yang menyatakan seperti itu di dalam penjelasan orang-orang ustaz-ustaz yang ceramah sering menjelaskan. Saking sucinya Nabi, ketika beliau SAW keluar, itu tidak disertai dengan darah sebagaimana lahirnya manusia pada umumnya. Ya. Artinya, boleh jadi ada yang keluar, tapi tidak ada yang melahirkan, bersalin, tapi tidak keluar darah. Gitu. Nah, intinya adalah, darah yang keluar setelah melahirkan, putus, itu yang nempel, ari-ari ya. Putus ari-ari, dinyatakan clear setelah selesai semua proses persalinan, keluar darah setelah itu, nah itu baru yang disebut dengan darah nifas. Apakah wanita yang sesar juga keluar nifas? Keluar, Zat. Yang punya banyak anak ini yang harus riset ini, karena banyak puasanya. Ya. Itu. Nah, nanti silakan yang akhwat atau ibu-ibu yang udah pernah merasakan nikmatnya melahirkan, monggo di-share nanti pengalamannya. Jadi saya baca ya. Kitab apa ya santri diketik aja ya, kitab Fathul Qorib, bab haid, istihadhah dan nifas ya. Oke, kita lanjut yang ketiga.
Wal istihadhah. Yang ketiga darah istihadhah. Wal istihadhah itu saya baca di sini aidamuha huwa ad-damul khariju fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi la ala sabilis sihhati. Dah. Wal istihadhatu dan bermula istihadhah. Apa itu istihadhah? Aidamuha artinya darahnya istihadhah. Artinya darahnya istihadhah. Huwa itu bermula dianya darah ad-damul khariju yang keluar fi ghairi ayyamil haidi wan nifasi. Pada selain hari-hari haid wan nifasi dan selain hari-hari nifas. Itu aja. Dan tambahan lagi la ala sabilis sihhati, tidak di atas jalan sehat. Bukan maksudnya jalan sehat pagi ya. Dalam kondisi normal. Ntar kalau santri yang baru ngaji tidak dalam jalan sehat. Berarti kalau jalan sehat itu istihadhah, Pak. Kalau lagi duduk bukan istihadhah. Oh enggak. Sabilis sihhati maksudnya bukan jalan sehat, kondisi sehat. Ya. Kondisi sehat. Itu aja udah gampang. Kalau kita udah tahu apa itu darah haid, kalau kita udah tahu apa itu darah nifas, kita akan lebih mudah mengenal istihadhah. Yang bukan termasuk haid, yang bukan termasuk nifas, itu bisa dibilang adalah darah istihadhah. Itu. Nah, sampai sini baru kita akan bahas tentang masalah waktu-waktunya. Ini akan panjang kita berdebat mungkin di sini atau mengkaji-kaji lebih dalam di sini. Assalamualaikum dari Aceh hadir. Siap. Oh, tante saya ini. Bibi. Ahlan. Oke, kita lanjut. Wa aqallul haidi. Dari sini. Ada yang mau baca? Wa aqallul haidi. Atau saya yang baca lanjut ya. Wa aqallul haidi zamanan yaumun wa lailatun. Ay miqdaru dhalika wa huwa arba'at wa 20 sa'atan 'alal ittisalil mu'tadi fil haidi. Wa aqallul haidi dan bermula sekurang-kurangnya haid. Apa yang kurang? Zamanan waktu. Maksudnya adalah waktu minimal haid. Waktu paling cepat seorang wanita haid sampai kemudian dia suci kembali itu kapan? Berapa lama waktunya? Yaumun wa lailatun. 1 hari dan 1 malam. Ai miqdaru dzalika artinya perhitungan demikian haid wa huwa arba'ata wa 20 sa'atan artinya 4 dan 20 maksudnya 24 saah jam. 24 jam alal ittisalil mu'tadi dengan kondisi bersambung-sambung dan berterus-menerus tidak putus ya. Secara kebiasaan fil haidi di dalam haid. Nah, itu. Jadi masa paling cepat haid itu sehari semalam. Paling cepat sehari semalam. Keluar misalnya dia jam 6 pagi. Jam 12 nggak keluar lagi. Jam 1 nggak keluar lagi. Tengah malam nggak keluar lagi. Dipastikan sampai besoknya udah nggak keluar lagi. Dan terus-terusnya juga dia udah bersuci, mandi besar, nggak keluar-keluar lagi, udah suci. Paling cepat sehari semalam. Itu paling singkat masa haid. 1 hari semalam. Itu jadi patokan ya, minimal ya. Enggak, di sini bahasanya saah sejam, enggak. Jam 6 haid, jam 7 udah nggak keluar lagi, udah suci, enggak. Dia tetap harus nunggu. Nah, wa aktsaruhu lanjut ya. Wa aktsaruhu dan bermula aktsaruhu yang paling banyaknya haid 15 yauman 15 hari bilayaliha dengan malamnya hari. Maksudnya 15 hari 15 malam. Fa in zada 'alaiha maka jika lebih darinya di atasnya 15 hari bahwa istihadhah maka bermula dianya darah itu darah istihadhah. Paham ya? Nah, ini itu. Dicatat boleh tuh. Darah haid maksimal 15 hari. Kalau udah lebih dari 15 hari istihadhah namanya. Kenapa dinamakan istihadhah? Dia tetap wajib sholat setelah itu. Itu.
Nanya Pak Ustadz, saya ini udah seminggu biasanya Ustadz. Pas udah mandi keluar lagi Ustadz. Itu gimana tuh? Nah, itu berarti yang tadinya suci otomatis batal dengan sendirinya. Tapi dosa nggak mandinya tadi? Nggak dosa. Sering pasti kita mendengar cerita dari seorang wanita seperti itu. Ini kirain udah suci, ternyata pas udah digeber. Ini ada Pak Kamto nih ya, senior kita nih, udah sepuh. Pas udah digeber, ya bocor lagi. Nah itu, nggak sabaran banget sih emang. Nyakit itu. Ya. Wa ghalibuhu, kita lanjut dikit lagi ya. Wa ghalibuhu, dan bermula kebiasaan darah haid itu kapan? Sittu au sab'un, 6 atau 7. Udah. Maksudnya ini 6 atau 7 apa? Hari. Ini udah mafhum di otak kita. Kitab cuma dijelasin 6 atau 7. Maksudnya adalah 6-7 hari. Bukan 6-7 jam, 6-7 detik, enggak. Nah, itu kebiasaannya. Wal mu'tamadu fi dzalika al-istiqra'u, dan bermula yang dipegang pendapatnya pada yang demikian itu adalah metode istiqra'. Apa itu istiqra'? Riset, cek fakta di lapangan. Al-istiqra', riset, cek fakta di lapangan, seperti itu. Ya, ini yang dimaksud dengan haid. Nah, seperti itu. Jadi, saya ulang sekali lagi kesimpulannya, darah haid minimal sehari semalam. Maksimal 15 hari 15 malam. Kebiasaannya 6-7 hari. Seperti itu. Ya. Yaumun wa lailatun. Yang menjadi pegangan ya riset. Ya faktanya keluarnya atau stopnya kapan ya itu yang dipegang. Karena riset itu menghilangkan keraguan-raguan. Ya. Nah, ini masalah haid. Kemudian sampai sini ada yang bertanya haid dulu. Paus pertanyaannya masih sesep ya. Nanti ketemu di berikutnya. Nanti dibahasnya masa suci antara 2 haid itu nanti di situ. Masa suci antara 2 haid. Nah, sampai sini gimana? Ada pertanyaan kira-kira? Ada yang ingin disanggah atau ada yang nggak setuju dengan pendapat di sini? Ini udah ratusan tahun yang lalu ya. Ini udah ratusan tahun yang lalu. Bagaimana dengan yang sekarang? Masih relevan nggak kira-kira? Gimana Pak Musa? Ya, masih relevan nggak kira-kira? Masih ya. Itu dia. Ini kitab zaman dulu. Tapi kan di dalam kitab juga imbang. Wal mu'tamad bidzalika al-istiqra. Yang dijadikan dasar dan acuan itu fakta di lapangan nantinya, istiqra, riset. Kalau memang kita hidup di satu zaman nanti entah kapan, ternyata haid itu cukup 3 hari. Ya bisa jadi haidnya udah 3 hari, itu yang dijadikan dalil. Dan itu udah qat'i, pasti. Kalau ini prediksi masih semuanya. Ya, yang pasti batasnya adalah minimal dan maksimal, itu yang pasti. Tapi yang riset aslinya itu istiqra. Nama arti istiqra riset asli. Ya. Iya, ini yang ditanya Paus kan tadi. Terus Bil dan Sutik. Iya emang. 3 bulan. Tapi itu nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Secara hukum fikih nggak masalah. Enggak, hamil enggak. Gimana Mas? Hukumnya nggak apa-apa. Oh KB, ya mengikut fatwa pemerintah aja lah. Itu boleh. Bukan halal, bukan haram. Meskipun yang diinginkan oleh syariat jangan KB. Iya. Tapi kan ternyata ada faktor-faktor lain. Jadi syariat ini kan dinamis, nggak statis. Betul. Ini mukatsirun bikumul umam, kata Nabi. Ayo nikahlah kalian yang banyak. Tazawwajul wadud al walud. Nikahlah dengan wanita yang, mohon maaf Pak RT ya, perintah kita adalah untuk banyak anak. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Ya. Kalau Pak RT misalnya, insya Allah barokah setelah ngaji ini siapa tahu Allah berikan keturunan nanti kan dengan keberkahan di sini. Diperintahkan kita untuk menikah, memiliki banyak anak. Toh, tapi apakah kemudian banyak anak akan menjadi dalil bahwa nanti kita akan dibanggakan di hari kiamat? Enggak juga. Banyak anak juga bisa jadi petaka buat kita nantinya. Nah, itu yang dimaksud oleh pemerintah. Karena apa? Faktanya hari ini banyak orang-orang yang
nggak becus ngedidik anaknya banyak, ekonomi nggak bisa dicari dan lain-lain. Jadi yang ada bukan malah menambah kesejahteraan, tapi menambah kemudorotan. Dirilislah program KB 2 anak cukup, itu. Nah, itu dia. Tapi kan itu kan kembali ke keyakinan masing-masing ya. Dan KB juga sifatnya bukan mewajibkan, toh, yang saya tahu. Kebetulan orang tua saya di PNS, BKKBN. Mau ngomong apa lu? Tapi udah pindah, kemudian berubah ke di kecamatan. Nah selama BKKBN itu yang namanya obat pil, haid, apa tadi KB ya? KB, IUD, terus sampai ada alat peraga, cara memasukkan kontrasepsi itu ada tuh. Semuanya di rumah saya. Badan Koordinasi Keluarga Berencana. Saya lama di situ, jadi saya banyak tahu. Cuma waktu itu saya masih SD, jadi saya pura-pura nggak tahu aja gitu. Dan emang nggak tahu juga apa sih KB itu keluarga berencana doang yang saya tahu. Logonya begini, dikasih motor lagi. Oh, ketika saya udah SMP saya baru tahu ternyata KB itu adalah keluarga berencana. Pantesan bapak saya anaknya cuma 2. Saya sama adik udah. Tapi waktu udah pindah dari KB, alhamdulillah saya punya adik, cuma umurnya nggak panjang, 24 hari. Ya, itu nggak masalah lah. Tapi nggak tahu sekarang PNS harus diwajibkan 2 anak, nggak juga kan? Enggak, cuman yang di Tanggung negara. cuma 2. Tanggung cuma 2. Berarti kalau punya PNS punya anaknya 6, pemerintah. Kalau sekali hamil kembar, iya, dia punya anak nih, udah umur 5 tahun, hamil lagi kembar, ditanggung juga sama negara. Iya. Juga kan lahirin kembar semua. Tapi emang benar Pak RT, cuma 2 doang. Orang saya aja sampai kuliah tetap diminta surat keterangan aktif kuliah sama orang tua saya, karena saya ditanggung biaya kuliahnya sama negara. Tuh, anak PNS ya. Ada yang bapak-bapaknya PNS di sini? Pasti begitu. Ada PNS nggak di sini ya? Nggak ada. Udah dah Pak Faisal, kita mah sama-sama sedih aja ini udah. Udah nggak ditanggung, susah lagi ya Allah. Pegawai ngeri sipil. Pegawai ngeri sipil ya Allah. Nah itulah ya intinya tentang masalah haid seperti itu. Dan kemudian masalah nifas. Sekarang kita lanjut ke masalah nifas. Wa aqallun nifasi lahzatan. Wa urida biha zamanun yasirun wa ibtida'un nifasi min infisalil waladi. Wa aktaruhu 60 yawman wa ghalibuhu 40 yawman. Wal mu'tamadu fi dhalika al-istiqra'. Nah, wa aqallun nifasi, selesai ya masalah haid. Wa aqallun nifasi, dan bermula sekurang-kurangnya nifas, lahzatan itu sesaat. Sesaat, sekejap mata. Set, udah selesai nifas, bisa jadi dia nggak keluar lagi. Itu udah boleh, terbenar. Seorang wanita keluarnya cuma di hari pertama doang. Itu juga cuma semenit doang. Semenit juga cuma 2 kali ngecelak doang bahasa kitanya mah. Nggak keluar-keluar lagi setelah itu. Apakah sah? Sah. Karena batas minimalnya sesaat. Dan sesaat ini nggak dijelaskan. Sedetik, semenit, sejam, enggak. Yang penting sesaat, ya mungkin masa yang singkat. Artinya masa yang singkat. Ya mungkin semenit lah bisa masuk. Kalau emang udah keluar dan nggak keluar-keluar lagi setelah itu, ya itu berarti udah selesai nifasnya. Wa urida biha, dan dikehendaki dengannya kata-kata lahzah, zamanun yasirun, waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, iya. Jadi lahzah, proklamasi itu lahzah, membangun negeri dengan sebaik-baiknya secara lahzah, maksudnya secara sesingkat-singkatnya. Nah, kemudian wabtida'un nifasi, dan bermula permulaan nifas. Kapan startnya nifas? Min infisalil waladi, dari sejak berpisahnya anak. Dari sejak berpisahnya anak. Ini udah paham ya, berpisahnya anak. Maksudnya adalah ketika berpisah dari rahim si ibunya. Itu udah dinamakan dengan nifas. Itu minimal. Wa aktsaruhu, dan bermula maksimalnya nifas situna yauman, itu 60 hari. Dah titik. Situna yauman, 60 hari. Saya catat nanti ya. Maksimal nifas 60 hari. Berapa bulan berarti? 2 bulan. Kemudian
wa ghalibuhu dan bermula kebanyakannya dan bermula keseringannya. Apa keseringannya? Nifas itu arba'una yauman, 40 hari. Normalnya, kebiasaannya. Aisyah tudus Indomie, mafi muskilah. Sedus Indomie emang segini? Asumsinya gimana kalau bisa? Emang sedus berapa? 40. Sehari satu. Hebat. Wal mu'tamadu bidzalika al-istiqra'u aidan, yang menjadi dalil patokannya tetap istiqra', riset pula di kitab ini. Wal mu'tamadu dan bermula yang dipegang bidzalika pada demikian tentang masalah waktu nifas itu al-istiqra'u aidan, juga istiqra', riset fakta yang asli yang dilihat. Ini menjelaskan hanya kebiasaan. Yang penting batas minimum dan maksimum. Tarif atas bawah apa ya ini? Harga tertinggi, harga terendah ya. Tarif atas bawah, tarif atas, tarif tertinggi, tarif atas atau tarif bawah lah gitu. Nah, ini juga sama. Dalam nifas juga berlaku. Masa minimum dan maksimum. Berarti kalau udah selesai hajar bisa. Masih masalah. Kalau masih tetap penyakit ya. Nah, di luar dari 60 hari, maka itu udah dinamakan darah penyakit istihadah. Itu. Nah, itu udah dibahas. Kemudian statement kita yang terakhir, ini yang akan menjadi pembahasan akhir. Wa aqallu tuhri al-fasili bainal haidataini. Dan bermula sekurang-kurangnya suci. Al-fasili yang menjadi pemisah ia suci bainal haidataini, di antara dua kali haid. 15 yauman, 15 hari, 11 hari kurang-kurangnya itu antara dua kali haid. Haid, selesai haid, suci. Sampai suci ketemu haid lagi, itu harus ada 15 hari. Itu yang menjadikan dalil dan patokan. Berarti sekurang-kurangnya Allah memberikan kesempatan kepada kita setengah bulan untuk beribadah. Manfaatkan sebaik mungkin. Nah itu. Tapi kan kalau kita ngikutin faktanya 7 hari, ya 7 lah maksimal. Berarti 3 minggu ya. 3 minggu, iya 3 minggu go, seminggu istirahat pre. Gitu Pak. Adil ya dalam agama ini, Masya Allah. Selama itulah justru bukan wanita yang haram, kita yang haram minta. Ma baina surrati war rukbah. Gitu. Nah, kemudian ini udah ya masa suci udah tahu nih ya. Ini akal ya Pak ya, minimal Pak ya masa suci ya. Nanti ini bisa kita kombinasikan dengan akhir haid. Dengan sampai ketemu tanggal yang baru lagi. Kalau kurang dari 15 hari kok udah keluar darah lagi. Ditambah sebelumnya juga molor, itu bisa jadi bukan haid darah ketemu berikutnya, tapi bisa jadi itu darah istihadah. Nanti tinggal kita hitung 15 ketemu 15 hari. Kalau udah ketemu 15 hari, berarti itu bisa disebut dengan darah istihadah. Maaf, darah haid. Ya. Nah, sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Kalau ini Ustaz, Ya. yang haid karena KB kan nggak normal ini ya. Siklusnya. Siklusnya. Ya. Itu hitungannya tetap sama apa gimana itu? Nah, untuk yang KB ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Ustaz Uus, kembali ke al-istiqra, riset faktanya yang ada seperti itu. Berarti kalau memang selama dia dimasukkan pil KB ataupun suntikan KB dan selama masa itu dia nggak lagi keluar darah, ya berarti selama itu dia tetap harus sholat, Ustaz. Dan itu nggak menjadi patokan, karena ini udah syai'un akhar, sesuatu yang berbeda. Ya. Kalau yang cara KB-nya dengan cara seperti itu. Cuma kan ada persentasenya, Ustaz. Wanita akan lebih labil biasanya kalau misalnya pakai pil KB, kan darahnya nggak sempurna sehingga kalau alam itu kembali kayak spiral itu kan tidak non hormonal, yang hormonal itu pil itu mempengaruhi sekali karena kan hormonnya. Nah, kalau
yang spiral itu tegak fisik dia tegak bertemu sperma dengan sel telur, tapi secara fisik itu normal aja, tidak pengaruh. Memang kalau yang tahu saya gitu kan, kalau yang tadi yang beliau atau itu pasnya di tubuhnya tiba-tiba tanggal 15 nya pas bersih-bersihnya tiba-tiba keluar gitu. Itu pertanyaan saja Ustaz. Tetap haid Ustaz. Ya, kalau misalnya keluar di waktu-waktu itu tetap dikategorikan sebagai waktu haidnya perempuan tersebut. Atau bahkan 2 bulan enggak. Nah, tinggal kita ambil waktunya Ustaz. Kapan pertama kali keluar darah haidnya? Tanggal 1 misalnya, katakanlah. Nah, aqallul haid ini kan yaumul mulailah. Minimalnya itu adalah sehari semalam untuk haid. Jadi tinggal kita hitung aja Ustaz. Kalau misalnya ternyata golibnya dia seminggu udah stop, nggak keluar lagi, atau mungkin 3 hari udah nggak keluar lagi karena pengaruh haid tersebut, ya udah berarti 3 hari itu stop Ustaz. Ya nanti sholat lagi setelah itu. Yang menjadi muskilah itu adalah ketika dia pakai haid pil KB kurang dari sehari semalam, itu yang tadi saya jelaskan. Cuma keluar misalnya darahnya karena gangguan pil, diganggu hormonnya oleh pil secara hormonal yang mau sampaikan jam 10 malam. Tapi ternyata sampai jam 3 udah nggak keluar lagi, maka yang dianggap tetap jam 10 malam besoknya gitu. Kalau memang siklusnya memang nggak teratur ya. Gitu Ustaz. Jadi tetap dianggap darah haid. Oh, ternyata dia udah minum pil atau dengan yang hormonal tadi ke KB-nya, tapi keluarnya lebih dari 15 hari. Nah, maka hari yang ke-15 itu udah nggak dianggap darah haid lagi. Tapi faktanya, apakah perempuan sekarang banyak yang menggunakan itu? Tergantung hukum. Pokoknya itu. Ya kan kita sih itu yang itu kan biasanya dia seminggu gitu kan, setelah itu kan tidak yang ngajian gitu kan, ngaji sholat itu dia jadi lama kan, jadi ada yang 2 minggu, mungkin masih nah apa maksudnya 15 hari. Iya, itu dia mau ngomong. Kasihan gitu kan, udah terima. Iya, banyak ketahan ini. Jadi dia ngambil batas maksimal ya. Ya itu ada yang cuma 15, ada yang 3 hari gitu kan. Tujuan dari pil KB itu Ustaz menghentikan darahnya atau menghentikan hormonnya? Apa pembuahan? Apa gimana? Kalau yang tadi yang spiral itu menghentikan pembuahan. Spiral. Oke. Itu IUD ya? Spiral itu IUD kan? Oke. Terus Kalau yang hormonal dia mencegah pertemuan reaksi antara sperma sama sel telur. Perempuan itu kan sel telur gitu. Nah, itu yang supaya tidak aktif gitu kan. Karena haid itu pada intinya kan di rahim perempuan itu ada sel telur kalau nggak salah. Itu akan tumbuh saya beberapa hari. Nah, kalau dia buahi dia akan keluar dari haid tadi. Tapi kalau dibuahi dia akan diam kokoh terus berkembang dan tidak haid. Teorinya tidak akan jadi haid. Tapi tadi kalau kan waktu hamil terjadi haid itu agak bertanya gitu. Iya. Umumnya enggak. Karena sekat menurut tadi masuk sperma dia akan diam jadi dijamin dan seterusnya. Itu proses menstruasi terjadi. Kalau menstruasi itu adalah sel telur yang tidak dibuahi. Sel telur yang perempuan tadi tidak ada sperma yang masuk, dia tua dan tidak gugur gitu kan. Ya itu. Gimana kira-kira? Ada interupsi atau tambahan atau sanggahan yang lainnya? Monggo. Kita lanjut sedikit lagi Ustaz, boleh ya? Dikit lagi aja nih. Jangan banyakan, kalau banyakan luber. Wahtarazal musannifu, sampai sini ya. Wahtarazal musannifu biqaulihi bainal haidataini 'anil fasili baina haidin wa nifasin. Idza qulna bil asahi innal hamila tahidu fa innahu yajuzu ay yakuna duna 15 yauman. Wahtarazal musannifu, dan memperhatikan oleh pengarang kitab, biqaulihi, dengan perkataannya pengarang kitab, bainal haidataini, antara 2 haid, anil fasili, daripada pemisah, baina haidin wa nifasin, di antara haid dan nifas.
Kalau tadi antara haid dengan haid, bagaimana dengan haid ketemu dengan nifas? Idza qulna, jika kita mengatakan bil asahi, dengan pendapat yang kuat tadi, bahwa sesungguhnya innal hamila tahid, bahwa sesungguhnya orang yang hamil boleh saja haid, fa innahu yajuzu, maka yang seperti itu sesungguhnya boleh ayyakuna duna 15 yauman, kurang dari 15 hari. Nah, maksudnya seperti itu. Tadi 15 hari masa suci antara dua haid. Kalau dihubungkan haid dengan haid. Tapi kalau dihubungkan haid dengan nifas, bisa jadi kurang dari 15 hari. Asumsinya, kalau kita berpendapat bahwa wanita yang hamil boleh saja keluar darah, dan itu yang dianggap oleh dia darah haid. Dan ulama ada yang membenarkan hal itu. Karena nanti kalau nggak diasah, bisa jadi kita akan menghukumkan kalau wanita haid yang keluar darah, kita akan katakan itu adalah darah istihadah. Ya, bisa aja kalau misalnya ada ulama yang sudah alim dan dia juga bukan, dia hanya menguasai ilmu falak, tapi juga ilmu fikih, tapi juga dia menguasai ilmu biologi. Oh Ustaz, secara logika nggak mungkin keluar. Walaupun keluar itu istihadah, boleh silakan, masalah. Tapi yang penting para ulama cacing mana yang diditunya. Dah, wala hadda li aktarihi ay at-tahuri. Nah, itu minimal 15 hari Pak Ustadz. Betul. Terus maksimal suci seorang perempuan kapan? Wala hadda li aktarihi. Dan tidak ada batas lagi maksimalnya. Maksimalnya apa? Ay at-tahuri, maksimal suci. Nah, faqad kutul mar'atu tahruha bila haid. Maka kadang ada seorang perempuan yang sepanjang hayatnya tidak pakai haid. Nah, bisa jadi memungkinkan. Amma tuhri, adapun kebiasaan suci, fayu'tabaru ghalibil haid, maka ini kebiasaan haidnya. Fa in kana sitan, maka jika al-haid itu 6 hari, tahur 24, maka sucinya adalah 24 hari. Kemana? Ini udah lagi mens itu. Kecoa dasar. Aukan al-haidu sab'an, atau kalau misalnya haidnya 7 hari, fatuhru salasa wa ishrina yauman, maka sucinya adalah 3 dan 20 hari, 23 hari maksudnya. Itu aja udah. Jadi dikurangi sebulan, dikurangi haid, itulah waktu suci. Itu kebiasaannya. Dan itu nggak pasti. Intinya adalah banyaknya waktu suci daripada waktu haid. Nah, sampai sini dulu kita titik karena udah banyak banget. Besok insya Allah kita akan lanjutkan tentang masa kehamilan. Ini kaitannya dengan nifas nanti. Setelah nifas ini selesai, baru besok kemudian kita akan lanjut apa yang diharamkan oleh orang yang haid, apa yang diharamkan oleh orang yang nifas. Ini ada konsekuensi hukumnya masing-masing. Nah, perdebatannya asing. Ya. Insya Allah pertemuan besok di mana, Pak Eru? Ya. Di Saindra. Nah. Bukan di rumahnya. Blok D. Kedua. Pak Indra yang kemarin kan? Betul. Bukan. Depan ini pintu depan. Iya, iya. Enggak, maksudnya intinya Pak Indra yang kemarin kita datang kan? Bukan. Beda, Pak. Ustaz Indra. Tempat Indra ini. Oh, ini kan? Rumahnya ada rumah lagi di sini. Ya udah. Enggak mengidentifikasi Indra yang mana dulu. Depan pintu blok A. Oke, siap. Berarti kalau kita emang ini tempatnya. Pak Ustaz, Ya. kalau monopos masih bisa hamil nggak ya? Monopos masih bisa hamil? Bisa nggak? Bisa. Kan sudah ini. Secara logika, tapi secara perhitungan Tuhan semuanya mungkin. Siapa yang pernah kayak gitu di Al-Quran kan ada? Bukan sih?
Kita belajar darah tadi. Nabi Ibrahim juga. Nabi Ibrahim juga kan? Kemudian juga Siti Maryam, Sarah ya. Sarah. Kemudian juga Maryam alaihissalam. Anna yakunu li ghulamu walam yamsasni. Gimana Ustaz? Walam yamsasni bashar. Ya. Ya Allah, kok saya bisa punya anak sementara nggak ada satupun pria yang menyentuhku, ya Allah. Di Al-Qur'an kan begitu. Dan secara umur ghalib itu udah monopos, nggak memungkinkan. Tapi kalau Allah udah kun fayakun, wanita yang nggak mungkin hamil pasti akan hamil. Artinya secara fikih itu memungkinkan, Pak Musa. Ya. Nanti kalau misalnya besok sih sebenarnya pembahasan masalah itu. Bahkan masa kehamilan itu bisa jadi 40 hari. 4 tahun. Imam Syafi'i berapa lama dikandung? 9 ya. Coba di Google. Berapa lama Imam Syafi'i berada di dalam kandungan ibundanya beliau? 9 tahun ya. Nah, makanya. PRT berapa lama? Makanya keluarnya aneh gitu. Kurang lama berarti. Dikit lagi. Hah? 4 tahun. Keluarnya kan bukan mentang ya. 4 tahun. Makanya saya sampaikan. Iya. 4 tahun Pak. Apa bahasa kitanya tuh? Hamil kebo ya? Iya. Iya. Nggak bisa ya, jam dulu nggak ada operasi sesar. Jadi seorang ibu mungkin mengandung lebih lama. Ya, itu udah lama dengan ibunya. Sampai bikin kita yang judulnya Al-Um, ibu. Karena Imam Syafi'i pesantrennya beda, ibunya ikut nemenin kemana-mana. Imam Syafi'i ngantri di bagian tongan, ikut bagian tongan, punya nemenin nyewa kontrakan. Kalau zaman dulu istilahnya nyewa khimah, tenda. Mau pergi ke sini ikut, sampai kemudian ibu balik dalam kondisi sakit dan sempat berada di Imam Syafi'i. Gak bisa beliau lepas dari ibunya. Makanya istri aja beliau syaratnya satu. Ibu saya harus menjadi ibumu juga. Harus lebih bakti. Dan saya nitip ibu ketika saya istrinya beliau Hamdah. Itu sangat luar biasa. Menjadikan karena juga yakin jatuh menjadikan ibunya Imam Syafi'i seperti ibunya sendiri. Dan Imam Syafi'i nikahnya wajib. Beliau kan sering mulazamah ya sama gurunya Imam Malik ya. Jalan terus. Di majelisnya Imam Malik ada ceweknya, ada cowoknya gitu. Dan waktu itu ada cewek yang belum nikah. Dicomblang-comblangin lah gitu kan. Imam Syafi'i juga dicomblangin. Cuma coba Imam Syafi'i, ya Imam, kalau enggak saya pengen nikah. Kata Syafi'i, saya lebih senang menghabiskan waktu saya daripada jodoh untuk menghafal. Imam Malik juga punya duit. Kalau ada rezeki, insyaallah nanti pengennya mah mudah-mudahan kamu bisa nikah. Udah pulang, majelis besoknya beliau datang surat dari Imam Lais. Imam Lais ngasih surat, karena Imam Malik dan Imam Lais kan sering berkirim-kirim surat untuk diskusi fikih, WA-WA-an. Iya, diskusi fikih, banyak perdebatan. Imam Lais itu harusnya jadi imam madhab lagi loh. Cuma beliau buku-bukunya udah dibakar sama musuh-musuhnya. Jadi karya-karyanya nggak sampai sekarang. Yang karyanya sampai sekarang cuma 4, yaitu imam mazhab yang 4. Imam Lais karyanya udah habis semua. Pas udah di Imam Lais kayaknya luar biasa, dan beliau nggak pernah zakat. Kenapa? Hartanya habis dibagi-bagiin ke umat. Ketika beliau kemudian sudah nggak di akhir masa beliau ya, membalas suratnya Imam Malik, dikasih attachment, lampiran duit. Dan itu duitnya dibuka di depan Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, tiba waktu mau Syafi'i. Akhirnya nikah Imam Syafi'i. Pakai mahar yang diberikan oleh Imam Malik. Masya Allah. Itulah guru dan murid yang sangat luar biasa ya. Dan gak ada yang bisa menghafalkan kitab Muwatta di luar kepala selain Imam Syafi'i. Imam Syafi'i beda cara ngajinya sama kita. Ya. Kalau kita mah ngaji kalau udah datang baru kita belajar. Imam Syafi'i beda. Datang ke Imam Malik, posisi kitabnya Imam Malik Muwatta itu udah dihafal semua.
Awalnya datang, ditolak sama Imam Malik. Ya Imam, saya dari negeri ini pengen bertemu dan berguru dengan Anda. Kamu ngapain ketemu sama saya di jam sekarang? Kalau kamu pengen ketemu sama saya, besok datengin saya di majelis. Itu adalah waktu saya untuk ngajar, bukan sekarang. Oh. Akhirnya pas besoknya, Imam Syafi'i ikut ke majelisnya Imam Malik. Nah, Imam Malik ketika membaca kitab Muwatta, dibaca kitabnya, dicek. Dibaca hadis, yang nyambungin lagi Imam Syafi'i. Dan Imam Syafi'i nggak megang kitabnya. Dan dijelaskan, di dalam kitab yang sudah saya jelaskan, ada sekian hadis yang sudah saya tulis semuanya. Dan semua hadis ini marfu kecuali 6 atau 5 gitu. Imam Syafi'i angkat tangan, "Ya Imam, mohon maaf, bukankah di dalam kitab Muwatta hadis Anda adalah 8? Disebutnya jadi 5. Mohon maaf, saya sebut 5 karena saya sudah merofak kemarin. Merofakkan hadisnya jadi dari mauquf jadi marfu. Saya merofakkan hadisnya. Kenapa Anda tidak ajarkan kepada kami hadis mana yang Anda rofakkan?" Nah, Imam Malik, Anda siapa sih? Kok Anda tahu? Anda punya kitabnya? Enggak, ya, kitabnya sudah saya hafal semua. Kayaknya saya kenal sama kamu. Kamu yang ke saya kan? Iya, langsung disuruh makan, ajak makan. Jadi tamu terhormatnya Imam Malik. Sampai beliau dapat kesempatan istimewa. Ibarat kata namu, kalau kita mah ini kan namunya lebih mewah. Imam Malik akan salam, pintu rumahnya terbuka jam. Masya Allah. Kalau sini Agus Sapehi. Ya. Ya bagus. Tukang jahit. Saya nggak tahu riwayatnya, tapi beliau pedagang, buruh biasa. Jahit apa dagang ya? Ya bukan orang kaya kok. Bukan. Jadi kalau pernah di mana jadi tetap mesti anak ulama hadis itu jadi ulama. Iya. Bapaknya cuma tukang jahit. Iya betul. Kita jangan pesimis meskipun bapak kita nggak ulama, bisa jadi kita jadi ulama. Dan Imam Syafi'i anaknya juga ulama tapi juga pedagang. Alhamdulillah. Oke. Masih ada waktu jam 10. Ditangkep. Oke, terima kasih teman-teman. Saya tutup untuk majelis kitab hari ini karena banyak kecoa. Gak ada kecoa, jadi ada gangguan teknis ya. Makasih yang udah jazakallah. Aja lu rumah gue. Pengen ikut ya.